Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafid Nurhidayati dengan NIM 2011306030 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah matematika dengan dosen pengampu Ibu Siti Nasiah. Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesudah berdoa, mari kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum memasuki materi tentang operasi hitung bilangan bulat, lebih baik kita mengenal bilangan bulat terlebih dahulu, mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana sifat-sifat bilangan bulat. Selanjutnya adalah petunjuknya. Kita dapat memahami materi yang akan disampaikan. Yang kedua, memahami bagaimana mengerjakan contoh soal yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, mengerjakan latihan-latihan yang akan diberikan. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada materi operasi hitung bilangan bulat, kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, jadi sifat komutatif adalah sifat operasi hitung untuk penjumlahan atau perkalian, di mana ketika dua buah bilangan ditukarkan dan dijumlahkan akan dikalikan dan akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi diingat ya bahwa sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian karena kedua operasi tersebut jika dua bilangan ditukarkan akan menghasilkan nilai yang berbeda. Untuk rumusnya, untuk penjumlahan rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan rumus untuk perkaliannya A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya adalah sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi, sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung untuk operasi penjumlahan dan perkalian tiga bilangan yang dikelompokkan secara berbeda. Untuk rumusnya, penjumlahan yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Untuk rumus perkaliannya adalah dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Jadi sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan tiga buah bilangan. Untuk rumusnya, perkalian pada penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Untuk rumus perkalian pada pengurangan yaitu A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang A dikali C. Nah, ini adalah contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama adalah untuk sifat komutatif atau pertukaran.
Untuk penjumlahan rumusnya seperti tadi ya yang sebelumnya, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk soal yang pertama nih, ada 15 tambah 5. Ada yang tahu berapa? Nah, jadi seperti ini ya penyelesaiannya, bahwa 15 ditambah 5 sama dengan 20, atau 5 ditambah 15 sama dengan 20. Jadi, walaupun angkanya dibalik nih, misalnya 5 yang di depan, atau 5 yang di belakang, atau 15 yang di depan, atau 15 yang di belakang, tetap sama hasilnya, yaitu 20. Jadi, sehingga 15 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 15, yaitu bersifat komutatif. Untuk contoh soal, yang pertama ini untuk perkalian ya. Jadi rumusnya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk soalnya 20 dikali 4 sama dengan, nah ini adalah penyelesaiannya. Jadi 20 dikali 4 sama dengan 80, atau 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi penjelasannya sama seperti yang di atas ya, bahwa walaupun angkanya dibalik, mau 4 atau 20-nya yang di depan atau di belakang, tetap hasilnya sama. Jadi sehingga 20 dikali 4 sama dengan 4 dikali 20, yaitu bersifat komutatif. Untuk sifat yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengumpukan. Nah, untuk penjumlahan rumusnya dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Untuk soalnya yaitu dalam kurung 12 ditambah 5 ditambah 20. Nah, jadi seperti ini ya penyelesaiannya. 12 ditambah 5 ditambah 20 sama dengan 17 ditambah 20 sama dengan 37. Jadi caranya seperti apa? Jadi, kenapa bisa dapat hasil 17? Nah, 17 ini hasil dari 12 tambah 5. Sedangkan 12 tambah 5 ini ada di dalam kurung. Jadi, yang ada di dalam kurung adalah yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian angka yang lain. Kemudian di sini 17 ditambah 20, karena 20 tidak ada temannya, jadi 20-nya diikutkan. 17 ditambah 20 sama dengan 37. Kemudian 12 ditambah dalam kurung 5 ditambah 20 sama dengan 12 tambah 25 sama dengan 37. Kenapa kok 12-nya dikeluarkan dari kurung, sedangkan 20-nya masuk ke dalam kurung? Nah, karena gantian ya. Tadi kan 12 nih sudah di dalam kurung, sekarang gantian 20-nya. Kita coba ya. 12 ditambah, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 20 sama dengan 25. Jadi, 12 ditambah 25 sama dengan 37. Jadi, 12 tambah 5 ditambah 20 sama dengan 12 ditambah dalam kurung 5 ditambah 20. Untuk yang perkalian, rumusnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk soalnya yang pertama yaitu 4 dikali 8 dikali 5. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. 4 dikali 8 adalah yang di dalam kurung, sedangkan 5 ada yang di luar kurung. Jadi yang kita hitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. 4 dikali 8 adalah 32. Jadi 32 dikali 5 sama dengan 160. Kemudian 4-nya turun. 4 dikali dalam kurung 8 dikali 5. Jadi gantian ya. 5-nya tadi yang di luar, sekarang 5-nya yang di dalam kurung. Jadi 4-nya yang keluar dari kurung. 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi 4 dikali 40 sama dengan 160. Jadi hasilnya antara atas sama yang bawah itu sama. Walaupun yang di dalam kurung atau yang di luar kurung itu berbeda. Nah, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi dalam kurung 4 dikali 8 dikali 5 sama dengan 4 dikali dalam kurung 8 dikali 5. Untuk sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran.
Nah, ini adalah untuk penjumlahan. Rumusnya adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Untuk soalnya yaitu 4 dikali dalam kurung 5 ditambah 8 sama dengan nih soalnya. Dan ini adalah penyelesaiannya. 4 dikali dalam kurung 5 ditambah 8 sama dengan 4 dikali 5 ditambah dalam kurung 4 dikali 8. Jadi 4 ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung satu-satu. Pertama kita kalikan dulu ke 5, kemudian 4 ini kita kalikan lagi ke 8. Jadi 4 dikali 5, kemudian ditambah dengan 4 dikali 8. Terus kita hitung lagi 4 dikali dalam kurung 5 ditambah 8 sama dengan 4 dikali 13. 13 ini dapat dari mana? Dari 5 ditambah 8. Jadi kita hitung yang di dalam kurungnya. 4 dikali 13 sama dengan 52. Kemudian dalam kurung 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 20. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ditambah dengan 32. 32 ini dapat dari mana? Dari 4 dikali 8. Jadi 20 ditambah 32 sama dengan 52. Jadi antara yang di atas sama yang di bawah sama ya, hasilnya 52 walaupun caranya berbeda. Jadi 4 dikali dalam kurung 5 ditambah 8 sama dengan dalam kurung 4 dikali 5 ditambah dalam kurung 4 dikali 8. Untuk yang pengurangan ini, rumusnya seperti ini. A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Untuk soalnya, 2 dikali dalam kurung 7 dikurang 5. Penyelesaian seperti ini ya. Jadi, 2 dikali dalam kurung 7 dikurang 5 sama dengan dalam kurung 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 5. Jadi, 2 ini kita kalikan satu-satu dengan yang ada di dalam kurung angkanya. 2 dikalikan 7 dulu, kemudian 2 dikalikan 5. Jadi 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 5. Kemudian yang di bawahnya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kok bisa ada 2 sama 4? Nah, 2 ini kan dari yang depan ya, 2 dikali 7 dikurang 5. Nah, jadi 7 dikurang 5 adalah 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian yang di bawah, dalam kurung 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 14. Dikurang 10 sama dengan 4. Jadi 2 dikali 7 adalah 14, kemudian dikurang dari hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Jadi 14 dikurang 10 adalah 4. Jadi 2 dikali dalam kurung 7 dikurang 5 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 5. Nah, berlatih yuk. Ini ada latihannya. Kalian bisa berlatih ya. Untuk di sini ada 3 sifat distributif, ada asosiatif, ada komunikatif. Jadi kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jatinabah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.